Selamat pagi Sobat Gokes, selamat datang di program talk show kita di Gokes Broadcast Your Story, sebuah program bincang inspiratif yang bakal membahas mengenai topik-topik menarik yang ada di seputaran Provinsi Kepulauan Riau. Dan bersama saya Farah Devanti, di episode kali ini kita akan berbincang tentang tema mengenai UMKM Go Internasional lewat jejaring diaspora. Dan seperti yang kita ketahui bersama, saat ini semakin banyak sekali pelaku UMKM Indonesia yang mulai melihat pasar luar negeri dan juga tertarik untuk memasarkan produk-produk mereka di luar negeri tersebut. Nah, namun tantangannya tentu saja juga sangat tidak mudah. Mulai dari kualitas produknya, selera pasarnya, kemudian tantangan lain yang bakal mereka hadapi seperti salah satunya mungkin perizinan. Dan untuk itu kita bakal membahasnya bersama-sama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini sudah hadir bersama kita untuk berdiskusi mengenai tema kita pada hari ini. Dan langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Miss Putu Lydia Ariantini selaku fasilitator. Selamat pagi Miss Lydia. Selamat pagi. Gimana kabarnya Miss hari ini Miss? Alhamdulillah baik. Baik A ya, little bit nervous. Same, me too. Okay. Okay. We are in the same page ya. First time. Okay. Selanjutnya kita sapa dulu narasumber kita yang berikutnya. Beliau merupakan seorang medical doctor, director of Laxoviera. Beliau adalah Dr. Pio Paing Aye. Yes. Good morning, Mr. Good morning. How are you? Alhamdulillah, I am fine. How about you? I'm good. Thank you so much for inviting me, and I'm happy to be here. Thank you. Nice to meet you, Mr. Nice to meet you. Oke, next kita juga sudah mengundang narasumber kita yang ketiga yang tak kalah menarik juga, Sobat Gokes. Ada Dr. Yusnati Yusof selaku Ketua Pegawai Komersial atau CCO of Aliyah Rich Holding. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi, terima kasih mengundang saya ke sini. Iya. Apa kabar Puan hari ini? Alhamdulillah nervous juga ya, tapi oke. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah datang jauh-jauh nih dari luar negeri untuk berbincang bersama kita. And welcome to the show. And thank you for joining us today. Dan kami informasikan kepada pemirsa dan juga narasumber, khususnya kami akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita untuk talk show kali ini. Dan kami juga menggunakan bantuan dari fasilitator untuk translator untuk membantu menerjemahkan diskusi kita pada hari ini agar untuk memastikan kenyamanan dari narasumber kita. Thank you for your understanding. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Untuk segmen pertama kita bakal membahas mengenai peluang pasar global UMKM. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Miss Lydia terkait dengan sebagai seorang fasilitator nih Miss, apa yang Miss lakukan dari selaku diaspora sendiri Miss? Oke. Pertanyaannya ya. Oke. Begini, sejauh ini ketika saya kembali ke Indonesia, ini backtrack story ya, ketika saya kembali ke Indonesia 6 bulan yang lalu, banyak sekali pengalaman yang menarik yang saya dapat di lapangan sebagai pelaku bisnis. Mungkin saya belum explain bahwa saya sendiri adalah business owner. Saya memegang 3 company. Salah satunya di Indonesia, Singapura, dan juga partner dengan Dr. Pio sendiri in a medical tourism. Tapi medical tourism kita tendang sedikit ya. Oke, kita lebih ke UMKM hari ini. Oke, sebagai pelaku bisnis sendiri and facilitator here, banyak sekali yang saya lihat pelajaran yang berbeda dari pelaku bisnis di businesses in Singapore and also in Indonesia. Dari situ saya berpikir bagaimana saya melihat ini sebagai also peluang untuk improve diri kita di Indonesia sehingga kita bisa maju bersama. You see? Karena banyak sekali hal-hal yang harus diimprove di Indonesia tentang UMKM sehingga mereka bisa tembus pasar internasional in terms of the quality, in terms of the banyak sekali ya. And also kita ngelihat bagaimana seperti tadi bilang peluang yang ada di luar negeri karena banyak sekali peluang-peluang besar yang menunggu kita di situ. But the question is, are we ready?
Betul. Luar biasa berarti Miss ini selaku diaspora yang sudah sukses berwirausaha di luar negeri ya Miss ya. Kalau dibilang sukses enggak, karena di dunia bisnis is selalu up and down, yeah. right? Okay. But the thing is, we enjoy the process maybe, Okay. and in the same time, keep improving, keep going. Okay. Nah lalu untuk Puan Yusnati, apa yang Puan lakukan di perusahaan Puan seperti itu? Bisa dijelaskan perusahaannya bergerak di bidang apa? Oh, okey. Kami di Alia Riz berpangkalan di Singapura. Tapi mempunyai ladang-ladang penternakan dan agriculture di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, Cambodia, Kenya, Morocco, dan akan buka juga di Brunei, dan insyaAllah lebih ke Middle East. Most likely we're looking at Qatar dan Oman. And gimana yang we actually the first permulaannya ladangnya di Malaysia dan langsung ke Indonesia juga. Indonesia kita berusaha dengan penternak kecil agar apa yang mereka boleh adakan pada pasaran bisa juga untuk dieksportasi. Oke. Ya. Usahanya bergerak di bidang peternakan. Penternakan, gitu ya. Oke. Nah, how Penternakan. about you, Mr. What's your company? My company Yeah. is a medical tourism company. So we have a lot of patients coming from the Southeast Asia, from the Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, and a lot of other countries coming from coming to Turkey to get the treatments, in the medical treatment and aesthetic treatments. Okay. So my company is a medical tourism company, and I also do the tradings. Oke, luar biasa sekali Sobat GoCast. Ketiga narasumber kita pada hari ini yang akan berbincang bersama dengan kita. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin kembali ke Miss Lydia terlebih dahulu. Nah, Miss, terkait dengan topik kita pada hari ini mengenai peluang pasar global UMKM. Saat ini kan banyak pelaku UMKM yang mulai melihat peluang pasar di luar negeri ya, Miss. Nah, lalu bagaimana pandangan Miss terhadap potensi UMKM lokal sendiri, Miss? Oke, kalau kita ngomong masalah potensi, saya memang melihat banyak sekali UMKM Indonesia sudah melihat potensi-potensi besar di luar negeri karena notabene sekarang di Indonesia pasar sudah sangat keren ya, saturated, right? So because of that, mau nggak mau kita harus maju ke depan, artinya melihat pasar global sebagai goalnya kita sekarang, karena pasar sendiri di Indonesia sudah sangat keren dengan produk-produk dan businesses yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dari situ mereka harus melihat mau nggak mau saya harus keluar dari Indonesia, dan in the same time keluar itu come with the consequences. Betul nggak? Apa itu? Berarti come dengan pembelajaran. Mereka harus belajar pasar global itu apa sih? Betul. Yeah. Bagaimana sih masuk ke situ? Betul. Apa yang harus saya lakukan? Siapa sih kompetitor kita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mau tidak mau akan menjadi kalau dibilang bumerang salah ya, bumerang, karena kita mau keluar, Iya. tapi kita harus bisa nerima bahwa ternyata banyak hal yang harus kita comply, Betul. banyak challenges yang Iya. harus kita Betul. overcome. Perbaiki, ya. Oh, contohnya ini, Dr. Yusnati. Tadi ketika dia menjelaskan saya di bidang peternakan. Wow. Wow nggak? Wow. Kalau saya sendiri ngelihat foundernya itu usianya 30, Masya Allah, sama kayak saya. Mungkin semuanya di kalangan yang usia milenial ya, milenial. Saya Gen Z BTW. Oh, oke. Untuk milenial seperti kami, mungkin untuk Dr. Bio yang usianya juga sama range di kita, you are same age with us. Yeah. Do you think that peternakan, You actually go agriculture, you will take as opportunity? Give me honest question. Give me honest. It give me is honest hard. answer. It is hard. Yeah. It is hard, hard. yeah. Yes, You it see? is. Even from this, Ya. saya sendiri kalau disuruh jadi peternak di zaman saya yang 5 tahun yang lalu,
pekerjaan apa yang kamu mau? Saya mau jadi lawyer. Sorry Ya, dokter. ya. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi teacher. Iya. Nggak akan ada yang mau jadi peternak. But here we go. How many peternakan ada? Saya gemeter loh tadi dibilang sampai ke Kenya. Oh my god. Kenya, Morocco. You see, even me, I don't see that as opportunity. Aku nggak ngelihat itu sebagai sebuah opportunity. Enggak sama sekali. Tapi ternyata ada seseorang visionary, Dato' Ashraf ya, Yeah. foundernya, dan dibantu dengan Dr. Yusnati, Masya Allah, melihat potensi-potensi ini di lapangan, sehingga can turn over this idea become something really successful. Betul nggak? Dan ini sendiri, kalau saya dibilang untuk take challenge, I feel, oh gosh, you see? Oh gosh, kembali lagi melihat mereka yang melihat potensi yang tidak dilihat dari kacamata saya sendiri. Betul. You see? Betul. Learn from the best ya. Ya, ya. Oke. Pekerjaan yang Alhamdulillah. seharusnya kita pandang sebelah mata mungkin punya potensi yang besar gitu ya Miss ya, Iya, untuk jadi di pasar mereka global ya internasional. Miss ya. Karena mereka melihat mungkin there is a problem and you find the solution. Correct. Oke. Nah, terkait dengan persaingan global yang semakin ketat ya Miss ya. Kalau untuk dari Mr. Pio, bagaimana pandangan dari Mr. Pio melihat ketertarikan dari konsumen sendiri ataupun investor Turki terhadap produk-produk dari UMKM Indonesia? Okay, this is really a good question because the question is like it's so many competition out there. So what make you difference? You see, what is your specialty until international buyer, especially from your side, Turkey, is look to Indonesia as a potential market. So they need to understand, the first thing is they need to understand the global demand of it. So the Indonesia is very strong in a lot of the materials we're talking about. If we can categorize into three, for example, raw materials, semi-processed, and the processed material. So the global market as a Turkey, they are very interested in entering and the buying from the Indonesia semi-raw materials. What I'm talking about it is, for example, raw materials like the charcoal, cocoa, for example, palm oils. These are the raw materials like vanilla. They are interested in buying that. They're also interested in buying the semi-processed, like the refined palm oils or the cocoa derivatives. This kind of thing. These are the things that stands out in the global market in as a Indonesia. So what they need to do is, the first thing is they need to understand the global market demands. The second thing is their certification in the global standard. I agree. So what we're talking about here is ISO, the halal certificates, and the certificate that needs by every countries, that we need to understand that. Then in this way you can stand out from the Indonesian market and you can start entering to the global market. Berarti memang sumber daya alam dari Indonesia sendiri itu sangat kaya ya Miss ya, sehingga sangat potensi sekali untuk dilirik ke pasar global seperti itu Yep. ya Miss ya. Mungkin tambahannya ya, Ya. kenapa kita berbeda? Karena secara, kalau kita tadi ngomonginnya secara besar ya, garis besar. Kalau kita ngelihat negara-negara tropical country seperti kita, nggak akan ada negara di Eropa sana yang menghasilkan black pepper. Yes. Sedangkan kita cuma ada 2 musim ya, musim panas, dingin. Mereka kalau udah musim winter, dokter, I ask you, if you winter, can you grow something there? No, it is not. See? And their summer is only 2 months. That's why when you see from the iklim sendiri ya, secara tropical sendiri ya, tropisnya itu, dari situ aja kita ngelihat bahwa kita menang. Ya, kita menang karena kita adalah penghasil kokoa terbesar, juga palm oil terbesar, Malaysia, Indonesia, Also the vanilla. for vanilla. example. Yes. vanilla. So dari sini komoditi juga adalah komoditi yang tidak akan bisa didapatkan di negara-negara Eropa sana. Makanya mereka dulu zaman-zaman penjajahan ke sini nyarinya apa? Balik lagi nyarinya apa? Ya, pertanyaannya. benar. Correct. Benar, They ya. come here, Christopher. Yeah, look for the materials. But they look here.
right? Yeah. They look for all this commodity. You see, so until today nobody can supply that. Yeah. Betul nggak? Betul. Betul. Agree? Yes. Nobody can supply that. It's us. So this Southeast Asia country yang buat. They need to understand their strong points of win. You know, Turkey and European country, for the materials, they look into it. They really look into it because, like you said, the tropical is the place that you can grow a lot of things here. In the Turkey and a lot of European country, it is so hard to grow. So you need Indonesian market need to understand that there are a lot of demands out there. That you only need to standardize your products. That's the only thing. Yeah. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Puan Yusnati nih, Puan. Dan Singapura ini seperti yang kita tahu merupakan sebuah negara yang maju ya, Iya. Puan ya. Nah, mengapa Puan memilih Malaysia dan juga Indonesia sebagai peluang bisnis? Oh, di Singapura kan kita terbatas tanah, terbatas sumber, even natural resources kita nggak ada kan. Kita our resources hanya pada daya manusia. That means human capital. That is what we rely on. Jadi harus dilihat keluar yang ada paling dekat negara jiran Malaysia dan Indonesia lah kan. Jadi especially di Indonesia marketnya huge, the potential is huge. Dan apa yang bisa Indonesia supply to the world kerana kita berpangkalan di Singapura dan ada trust, kepercayaan dunia pada Singapura kan kuat. Jadi apa-apa yang kita hasilkan di Indonesia, di Malaysia, kalau melalui Singapore company, ia akan dipercayai dan akan mendapat pengiktirafan dari the rest of the world. So this is what we are trying to do. Okay, this is what we've been doing for itu yang kita usahakan for the past almost sedekad, ya, almost 10 years. One of which example, salah satunya kita bekerja rapat dengan in Indonesia is growing. Kita ada dalam lebih dari 3,000 pengusaha small farms. Ya, 3,000 ya, doktor. ya, kita ada 3,000 plus. 3,000 plus farms, small farms yang ada 50 kambing ke 100 kambing ke gitu. And within Indonesia itself, kita mempunyai lebih daripada 50,000 kambing. Ya, domba ya. Domba, sheep is Domba. biri. Domba. Domba is goat, right? I still have this problem with domba, goat and sheep, but yeah, kita ada lebih dari 50,000 and 3,000 plus over farmers yang under our network. Jadi kalau persendirian all these farmers nggak bisa tembus ke negara-negara lain kan, and even kalau kamu pikirkan just domba atau kambing, oh okay, untuk makanlah daging saja, tapi company kami kita ngelihat dari keseluruhannya. Kukunya bisa dibuat apa, darahnya bisa dibuat apa, tulangnya juga, dan kulitnya juga. Jadi one of the things that kita sedang usahakan is a brand called, our own brand called Biri-Biri, okay, which is dari kulit kambing. And kalau kamu semua biasa dengar handbag, you know, ada handbag yang mahal kan, dari kulit domba, kulit kambing, and you know, and dibeli di Eropah. Kenapa nggak bisa dari Indonesia? Betul. Ya kan? So ini yang kita tengah sambil usahakan di Indonesia dan Malaysia, dan di Singapura nggak ada this kind of opportunity. Kita bisa import dari Indonesia ke Singapura, tapi bila keluarkan udah jadi mahal, ya. So we rather ada di Indonesia sendiri, and then diusahakan di sini. Jadi at the same time UMKM kita menyupport mereka agar dapat menjana pendapatan yang lebih dari hanya daging saja. Betul. Okay. Oke, itu dia tadi Sobat Gokes, diskusi kita untuk segmen yang pertama mengenai peluang pasar global UMKM. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi di segmen kita yang kedua, tetap di Gokes, Broadcast Your Story.
Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi, hingga hiburan, dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Peningkatan kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Dari skala kecil seperti rumah tangga, hal ini mampu mencegah perkembangan vektor penyakit yang mengancam kesehatan di lingkungan sekitar. Aspek sanitasi dengan menggunakan jamban yang bersih menjadi bagian penting untuk mencegah resiko penularan berbagai penyakit. Dan jangan lupa meningkatkan edukasi hidup sehat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya.
Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi, hingga hiburan. Dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Bersama kami Sobat Gokes, bersama saya Farah Devanti dan juga ketiga narasumber kita. Ada Puan Yusniati, ada Mr. Pio, dan juga Miss Lydia yang akan melanjutkan sesi diskusi kita di segmen kita yang kedua. Dan untuk di segmen kita berikutnya kali ini, kita bakal membahas mengenai strategi dan juga kolaborasi UMKM dalam menembus pasar internasional. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Puan Yusniati lagi, Puan. Nah, menurut Anda, apa langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh pelaku UMKM lokal sendiri agar produk mereka ini bisa diterima di pasar luar negeri? Buat masa sekarang ini yang perlu ditingkatkan ialah prestasi dan licensing ataupun standard, world class standard yang harus bukan kata diubah suai tapi dipertingkatkan lagi, ya. Di Indonesia UMKM mempunyai produk-produk yang begitu baik sekali, ya. Tapi bila ke
ke arah global market, harus ada certain standards yang pasaran di luar akan melihat sebagai oh, this is produk-produk yang ada quality, yang ada kelas, yang ada level kepercayaan pada the safety aspect, ya, the not just the taste. For example, ada benda yang baik sekali untuk pembeli di luar negara, tapi kerana the image that is given because dari Indonesia, for example, it gives people the wrong impression that oh, must be not of very good quality. For example, ambil contoh kami ya, kambing-kambing yang datang yang dari Indonesia, kenapa kami berusaha dengan pengusaha kecil, small shareholder farmers di Indonesia, is to actually make them follow a certain standard, so that the kambing-kambing yang datang dari Indonesia dilihat seperti okay, it's good quality, and how to ensure that dilihat dari segi kesihatan, dari segi penjagaannya gimana, dari segi pemakanannya juga, ya. So bila all this comes into play and kita yang set the standard, then pembeli-pembeli di luar negara akan lihat oh, okay, this is of a certain standard, is good. Dia ini yang kita usahakan. So untuk UMKM yang lain, apa-apa jenis produk jugalah harus ada, they have to educate themselves, kena lebih pembelajaran, ngelihat apa yang pasaran luar perlukan, ataupun yang build that trust with the overseas market, gitu. Berarti memang peningkatan ya. Selain kualitas produk dan juga lisensi dari produk tersebut yang harus ditingkatkan lagi ya. Iya, benar. Benar. Nah, lalu bagaimana UMKM Indonesia sendiri bisa berkompetisi di pasar internasional, Puan? Gimana ya? Puan Lydia, Miss Lydia, you can try to. Okay, I will maybe give a little bit input. Okay, how back again to the previous question, right? It's actually related. Bagaimana produk-produk Indonesia bisa berkompetisi keluar. Artinya berkompetisi ini come with challenges, kan? Ketika sudah kita melihat market di Indonesia yang sudah cramped, saturated, and then kita mau keluar, kita harus upgrade diri. Nggak mungkin, ya memang kita bilang rasa lokal go internasional, dari tradisional go internasional. Tapi this is come with challenges. What is mean by that? Kita harus either change or collaborate. Kita harus merubah diri kita untuk ikut standarisasi mereka. Tapi ketika merubah diri bukan merubah jati diri ya, artinya merubah standar kita akan mengikuti taste bud dari internasional. Okay, example di Indonesia, I found one white pepper ya, white pepper. Kita bilangnya di sini apa ya? Lada putih, merica. Itu a very funny story. I bring that to the seminar that point of time. Itu merica, okay, product of Indonesia, tapi tidak dibuat produk of Indonesia. They said that is import by overseas company, and it's packed, tahu nggak di mana? Di Prancis. Right, doctor, that point of time. They pack in Prancis, and after that distribute to Australia, and after that imported back to Singapore. Masya Allah, udah kayak influencer kan dia. Betul nggak? Udah kayak influencer. This is a real case story, a very real case story. That is, we don't talk about the big things. We just use this small thing as an example. Bayangin ya, lada putih yang jarang sekali negara luar bisa ambil, itu diimport ke Prancis. Setelah di Prancis, di packaging, diberikan ISO, diberikan semua certification, and imported back to Australia, right? And after that, go back to Singapore. You see how this travel around the world? Kenapa sih harus travel around the world cuma untuk packaging yang memang luar biasa? Packagingnya memang luar biasa. I can't deny that. Saya nggak bisa bilang nggak luar biasa. Packagingnya really luar biasa. Tapi what I meant,
Why you can't do in Indonesia? Ya, kenapa nggak bisa dibuat di sini? So direct from Indonesia, you package that, get all the certification done, then after that just export. Directly. Yes, directly. Of course, we will cut all the hassle. Kita akan membuang semua you can cut off troubles, the all middleman. Yes. So this is one of the thing. So when come to this, of course come with 3C. Once you see challenges for you to upgrade outside, you need to change. And what next is collaborate. If you can't change, it means you need to collaborate with international distributor. So you need to know all the standardization. Jadi kita tahu standarisasinya seperti apa. Jadi in the same time kita harus educate ourselves dulu. Before you educate market, you need to educate yourself. What I need here. Oke, apa yang saya perlukan sih? Step-step apa yang perlu saya lihat, Lakukan, ya. Dan kemudian change and collaborate. Terkait dengan kolaborasi, saya ingin bertanya kepada Mr. Pio nih, Mr. Nah, bentuk kolaborasi seperti apa yang mungkin paling efektif bagi pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar Turki? So the question. Okay, what is the best collaboration that we can do from Indonesia to overseas, especially to Turkey? So this What is a kind of- good one that we can continue from your answer there. So the collaboration that we're talking about is Indonesia and Turkey. For example, these both countries and the business owner in these both countries need to know their position. For example, Indonesia is rich in the raw materials. They have a lot of resources. They have a lot of things that they can export. But Turkey needs these products. But what Turkey have the technology. First is that. Another thing is Turkey is the gateway to the European country and also the Middle East. So when Indonesia wants to enter to the global market, we are talking about a big scale here now. So we enter and we collaborate with the Turkey, then we can enter not only the Turkey market, we can enter to the Europe countries, we can enter to the Middle East too. So the collaborations need to be done accordingly. This collaboration, seems like it is very hard things to know, because the Ministry of the Trade of Indonesia is really willing to help the local business owner, local manufacturer. So it is not so hard for them to enter in the market and doing the collaboration with the Turkey. So in the standardization, certifications, in the collaboration in terms of it can be easily done. It can be easily done. That's the most important part of it. You only have to effort yourself to comply yes. with the international International licensing. licensing, that's the only thing that we have a bit lacking here. Now, if not, Indonesia is ready to go to the global scale. Oke. Nah, bentuk kolaborasi yang dilakukan adalah dari pihak Indonesia menyediakan barang mentah mungkin dari Turki dengan teknologinya gitu, sehingga terjalin kolaborasi antara sesama kedua negara ini tadi ya, seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya dalam kolaborasi ini kan tentu membutuhkan kepercayaan yang tinggi. Nah, lalu bagaimana cara membangun trust yang kuat antara pihak satu dengan lainnya agar kerjasama ini dapat berkelanjutan seperti itu? How to build the trust. How to build the trust and Consistency. This is the most important part. The consistency of the product itself, the quality consistency. Because Turkey people, as a business owner, as a medical doctor, they're dealing with a lot of people in the daily life. So their psychology is they want to see the products. That is a fair price, but once they also want to have the consistency in the products quality. So if you give them 100%, you have to give them 100% all the time. They are the loyal customer. Once they see that the process have the consistent of the quality, they will never let you go. This is not only for the Turkey people, it is for the global market and the global market consumers. The quality of the products need to be consistent in this way. And also about we talking about the labeling, for example. Labeling need to be in the standard. Needs not to be like very complicated. You have to have the ingredients. You have to have the all the things that you have done in the process.
For example, these kind of things are the small details that will affect for the business owner, the manufacturer in the Indonesia. So that's the only thing. Yes, Okay, so the consistent is the key. consistent is the key. The Okay. most important part. Is Okay. Consistency is a The key. key. Oke, selanjutnya untuk Miss Lydia, untuk pasar luar negeri nih Miss, seperti apa karakteristik atau standar produk yang mungkin dicari oleh konsumen di Singapura terhadap produk-produk UMKM Indonesia sendiri? Oke, kalau melihat standar ya, mungkin saya harus jawab jujur di sini. Gak apa-apa Miss, silakan Miss. Karena kalau kita melihat standarisasi dari internasional market, yang seperti saya mention earlier, banyak sekali hal yang harus kita improve untuk menyesuaikan dengan standar internasional. Dan itu nggak come overnight. Artinya kita harus belajar banyak sertifikasi yang harus kita comply. Dr. Pio juga sudah menyentil sedikit tentang masalah teknologi. Artinya standar, once you talk about standard, it stop with the technology. It mean improvement. Dr. Yusnati juga udah bilang tentang bagaimana kita harus improve operation kita untuk lebih in the bigger scale. You see, kalau kita ngomong global market berarti kan ordernya harus juga banyak mungkin yang datang ke Indonesia. Untuk meminimize hustle di Indonesia, operationnya di Indonesia, a lot of thing yang harus kita improve di Indonesia untuk ikut standarisasi luar. Kalau kita mau bilang masalah detailsnya itu packaging, labeling, certification, belum lagi masalah-masalah lain, itu kayaknya panjang sekali ya kalau kita mau bahas satu-satu. Tapi whatever it is, once you want to improve yourself, come with the challenges and collaboration and change. I believe that it's come also with ease. Jadi kita akan lebih mudah untuk masuk internasional ketika kita tahu bahwa oh ternyata saya udah comply dengan MSDM, Yes, betul? true, exactly. Yes, right? Oh kita udah comply dengan ISO. How to get this all certification done? Oke, kita udah comply dengan yang namanya halal certification. Karena if I'm not mistaken, Indonesian halal certification is quite strong in outside country. You see, accepted. So you see, berarti hal-hal ini itu baru ngomong masalah certification ya, belum masalah operasionalnya. Mungkin ada inspeksi untuk turun melihat bagaimana sistem produksi di Indonesia. Artinya a lot of standardization yang kita perlu improve dan kita perlu change untuk lebih bisa memenuhi standarisasi internasional. Oke, nah lalu terkait dengan banyaknya UMKM yang mungkin saja terhambat dengan regulasi ataupun standar ekspor ketika mereka mencoba masuk ke pasar luar negeri ini, Miss, bagaimana pandangan Miss selaku dari diaspora melihat akan hal ini, Miss? Okay, this a little bit a sensitive issue, but I need to give a honest answer. So right, okay, this is the thing. Jadi peran pemerintah buat saya sendiri di sini sangat penting adanya. Karena apa? Kita, even though you are from private sector, regardless what it is, you still need government support for this, because in the end of the day, the one who issue all the rules and regulations, standard operational procedure, and whatever it is, it's come from the government itself. Karena saya melihat sendiri beberapa kali saya mau import atau ekspor barang dari Indonesia atau keluar dari Indonesia mengalami beberapa kendala. Jadi di situ juga saya melihat jujur banyak perbandingan. Example in Singapore, I believe you are familiar with this, right, Dr. Yusnati? How government in Singapore really helpful to their SMEs. SME ya dibilangnya di situ, karena mereka come with the grant, come with the subsidy. Jadi ada come with a lot of type of loan, even there is a bridging loan. Banyak bantuan. Jadi bantuan-bantuan ini yang diberikan ke local SME, local UMKM di Singapura membuat mereka lebih termotivasi. Karena everything is start with motivation, betul nggak? Jadi kita want to change is come with the motivation. So from that, kalau kita udah motivate, jangankan ngomong masalah ini ya, masalah bisnis, masalah rumah tangga aja ini kalau udah. Oke,
masalah rumah tangga aja kalau dapat disupport dari abang di rumah, kita lebih termotivasi untuk keluar. Betul? Imagine this is a big skill. Yeah. Once you are get supported by the government, you want it or not, you will feel motivated to go out. Kalau seandainya kita dapat bantuan dari subsidi dari pemerintah in terms of the capital funding, mungkin kita moving untuk grant, itu akan membuat hal is easier from SME go out to the country. They will feel confident about Confidence, it. to go, yes, Because correct. going to the international, sometimes it feels like you will be anxious about it, where you will be making it or not. There is a lot of obstacle that you need to go through. But when you go together with the government support, you feel confident that my government is back to me in this. So because even for the experienced business owner, there are a lot of obstacles. But the government skill is totally different, because they are dealing with on another level. So they have a lot of experience in helping that. That is a great thing to do. Yes. Berarti memang peran dari pemerintah sendiri sangat krusial seperti itu ya, misalnya dalam membantu UMKM lokal sendiri untuk menembus pasar global itu tadi ya, Miss ya. Oke, itu dia tadi Sobat GoCast perbincangan kita di segmen kita yang kedua, tapi jangan tetap kemana-mana karena kita akan kembali di segmen kita yang terakhir, tetap di GoCast Broadcast Your Story. Wajahku kusam banget, jadi nggak pede ketemu teman-teman. Girls, kamu tahu nggak? 3 dari 10 remaja putri di Indonesia menderita anemia loh. Banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahaya dari penyakit ini. Don't worry girls, banyak cara untuk mencegah anemia. Tentunya kamu tidak ingin mengalaminya, bukan? Anemia dapat menyebabkan penurunan imunitas, sehingga dapat menyebabkan kita rentan terpapar berbagai penyakit. So, jangan lupa untuk penuhi gizi seimbang dengan makan protein hewani setiap harinya ya girls. Ayo remaja putri, raih cita-citamu, awali pagi hari dengan sarapan sehat, gizi yang berimbang, dengan menu yang beraneka ragam. Menstruasi bulanan menyebabkan para remaja putri mudah mengalami anemia, sehingga membuat tubuh lebih mudah lemas dan mudah untuk pingsan. Maka, upaya pemberian tablet tambah darah sangat penting untuk remaja putri dalam proses pertumbuhannya. Minum tablet tambah darah 1 kali dalam 1 minggu.
terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program podcast kita di GoCast Broadcast Your Story. Dan untuk di segmen kita yang terakhir, kita bakal membahas mengenai peluang dan juga harapan UMKM ke depannya seperti apa. Dan untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Mr. Pio. Nah, menurut Mr., apa yang kira-kira masih perlu dibenahi dari sisi pelaku UMKM sendiri agar bisa lebih kompetitif ke depannya di pasar global, Mr.? Okay, what you need to fix the standard in Indonesia for you to still keep competitive in global market? The Indonesia already has the soul. Indonesia is creative. So they already have this. They are innovative. They have the idea of everything. So the only things that we need now is the technology, like we said. In the technology, we're talking about the big level skill up, the production and the processes. This is one thing. Another thing is, like I said, certifications in the global standard, in the state of like ISO, halal certificate, European standard. These kind of the certificates are the most important things to penetrate and the consistent in this market. This is very important. Another thing is the branding. Branding is also important. Sometimes, there are a lot of products in the market. The thing is, people will go for the brand. So you need to educate the people. Who are you? The branding. Building the brand is one of the most important things to be consistent and the competitive in the market. The packaging, if we're talking about it, the packaging, the labeling, because for someone who doesn't know the products, the first thing is they will judge is looking at your products, the packaging. So that's the thing. And how to be competitive again in the market is building the trust between the supplier and the distributor, manufacturer. You have to build in the trust. You have to be on the clear terms. You have to speak very clearly for this. Face-to-face discussion, the international level, talking, building the trust between the countries level, business owners. That is the important thing. Another one is the logistic. Because we don't really, no one's want to wait. So logistics need to be consistent. If you say that they will deliver in 30 days, you have to make it through the 30 days. So the logistics is one of the most important things that plays the roles here. And the last one is Indonesians need to upgrade themselves to hold the mass production. If we are going for the global scale, the orders will not be in the level of the small level. So Indonesian producer and the manufacturer need to upgrade themselves to be in that level of the mass production. If the mass orders come in, they could be able to need to handle that. That's are the points that I want to say about to very competitive in the market. Oke, luar biasa, banyak sekali memang PR mungkin yang harus dibenahi oleh kita ya, sumber daya kita ya Miss ya. Nah, balik lagi ke Miss Lydia nih Miss, dalam konteks ASEAN, bagaimana Miss melihat keberlanjutan masa depan kolaborasi UMKM Indonesia ini dengan diaspora Singapura khususnya? Oke, untuk kami sebagai pelaku bisnis di Singapura, kami melihat banyak sekali peluang dan potensi di Indonesia, right? So, again, untuk bekerja sama, kami harus saling upgrade diri. Betul nggak? Dari Indonesia juga harus upgrade themselves, dari Singapura juga harus upgrade untuk understand, okay, you come from this point, so level up. Kalau bilang cintanya harus setara ya, selevel. Jadi sama, kita harus tetap membimbing dan juga match. Oke, bukan cuma juga dari teknologi yang harus match, juga dari support, juga dari upgrading, semua harus match. Jadi kalau kita bilang saya mau keluar, berarti kamu juga harus tahu gimana ikut standar mereka, seperti saya bilang tadi. Dan bagaimana kita bekerja sama adalah event-event seperti ini. Salah satunya adalah ini, kita introduce people. Kalau bilang sebelum kita have a relationship, menikah ataukah bisnis itu sama.
ada ta'arufnya kan? Ya, betul. Betul nggak? Betul. Ada juga pengenalan seperti ini, sama seperti di bisnis. Artinya, I introduce myself to you, you introduce who you are to me. Betul nggak? Kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi, sama sistemnya seperti itu. Di bisnis, event-event seperti inilah adalah yang bridging. Jadi, satu PT atau satu private limited will understand, oh what you doing the other side. Okay, what you doing there, apa yang kamu buat di situ, apa yang saya bisa pelajari dari PT-mu, apa yang kamu bisa pelajari dari saya, apa yang perlu saya upgrade dari diri saya sehingga bisa saya level up dengan kamu, dan apa yang bisa saya dapat informasi, knowledge, exchange knowledge yang kita bisa gunakan kemudian hari ke depannya. Jadi salah satunya adalah event-event seperti ini. International event is something that you need to do. You need to be done untuk you to have exposure. Exposure. At least from that exposure kita akan start untuk understand one another. Kalau cuman bilang via Zoom, not everything you can be done via Zoom online. Yes, we love the technology, but then again, one-to-one, face-to-face is something that you can't replace. You build trust. Yeah, You build you trust. can't Yeah. replace. You Yes. need to see the people. Ya, dengan adanya event seperti ini sangat membantu sekali ya, Miss ya. Betul, benar. iya. Bukan membantu lagi. Core-nya seperti ini, core strength-nya seperti Core ini, strength di root sini, core iya. strength di sini. Oke, nah kalau dari pandangan Dr. Yusnati melihat sendiri dukungan kira-kira seperti apa yang paling dibutuhkan oleh UMKM Indonesia untuk memperkuat daya saing mereka di pasar Oh, global? bagus ini question. Ya. Okey, untuk harus tetap berdaya saing kan perlu support ya, especially dari government, dari perwakilan, sama ada di area mereka sendiri atau lokal atau dari kerajaan ya, untuk memberi support kepada pengusaha-pengusaha kecil seperti ini, karena in the long run, I mean kita ada dua situation. Pertama, okay, kalau saya usahakan something tapi udah begitu sukar ya, mau continue and nggak ada support, then okay lah, the moment misal kata ada peluang yang mereka dapat, okay, I make as much money fast. Dan selepas itu okay, udah saya udah make the money, that's it. Nggak ada keberterusan kan. Then the other way is that it becomes so capek ya, mau mengusahakan sendiri, you know, di zaman sekarang ini untuk berdaya tahan dan berdaya saing nggak bisa silo, nggak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi dan harus ada support. So these are the things that very important. Kolaborasi dengan sesama sendiri dan network through events seperti ini, dan juga support dari government. I mean saya nggak mau compare Singapore dengan Indonesia. Of course they have different ways of doing things and all that. Tapi seperti di Singapura kan, mengapa orang di luar percaya that Singapore ada standards and all that, and pengusaha seperti kami dapat support it's quite clear cut. Okay, kalau mahu keluar negara, buka office di negara lain, ada this MRA support, grant yang kita bisa apply for. Okay, kalau memerlukan pekerja, okay, mau ambil pekerja dari sana, ada grantnya in this much. Kalau kita perlukan manager yang harus diantar dari Singapura ke negeri itu, akan ada certain package gaji yang akan dibayar oleh government Singapore. These are the kind of support yang kita ada. Yang Indonesia kalau diusahakan seperti itu, I'm not talking about the whole of Indonesia is too big. Maybe start from the different the Capri for example, ada this kind of support, then pengusaha kecil akan merasa I have this, kita ada this avenue yang bisa membantu kita untuk teruskan apa yang kita usahakan. Kalau if it's just talk, ini gitu, keluar di berita ke akhbar ke apa-apa, tapi bila actual thingnya, bila dia apply, nggak ada. It's like, so it's actually just talk, tapi nggak ada
bantuannya, then it defeats the purpose. Yeah. So these are the kind of things yang perlu. Berarti memang peran dari kolaborasi berbagai pihak dan juga dari pemerintah sendiri sangat berpengaruh sekali dalam untuk memperluas pasar UMKM ini di pasar global. Pasar global, Oke. Nah, terakhir yang ingin disampaikan Puan untuk closing statement kita pada hari ini seperti apa, Puan? Closing statement, saya akan reiterate atau add on to apa yang Miss Lydia tadi mengatakan. You have to apa-apa saja challenges, you have to see how you can collaborate, but before that you have to change yourself. Okay, there's a lot of things that kalau perlu ubah atau perlu ubah suai, we are not saying okay totally change jati diri, enggak, tapi ubah suai agar lebih ke tahap international, dan dari itu bisa collaborate dan akan insyaallah akan pengusaha-pengusaha di sini yang kecil-kecil bisa tembus ke pasaran. Betul. Okay. And how about you, Mr. What your closing statement about this podcast today? It's the first time. Indonesia, I feel like home. Oh. I feel very close to Indonesian people. So the thing about Indonesia is a beautiful the way of thinking, communicating. So I see a lot of potential here in the way they can capture the attention of the people, in the Indonesian people. So this is the thing that when we go for the long run, even in the building the trust in each other, this is the most important part. And I believe Indonesia will be big scale in the global market. We only need to be done, educate ourselves, build ourselves, and upgrade ourselves to the international scale. And I believe in Indonesia. That's all I say. Okay, thank you so much. Dan terakhir closing statement yang ingin disampaikan oleh Miss Lydia selaku diaspora kita pada hari ini seperti apa, Miss, yang ingin disampaikan kepada Sobat GoCast? Okay, closing statement for the event or for this? For this podcast. Okay, closing statement untuk saya pribadi dengan event ini adalah event yang luar biasa. Okay, dengan podcast ini pun adalah small step untuk kita moving forward. A small baby step sebelum kita bisa jump, sebelum kita bisa run. Jadi dari sini is one of the core strength yang akan kita bisa build trust between local to international, traditional to international level. So dari sini kita akan belajar membenahi diri, belajar membenahi market yang harus kita tembus dan juga banyak hal PR dan homework yang harus kita lakukan. Educate diri kita, educate the market, apa yang bisa kita tap in, what the change. Okay, it's come with choice. Everyone come with choice. You want to change, you want to collaborate yourself to moving forward, right? And after that reach our goal together. Oke. Nah itu dia tadi Sobat GoCast, diskusi menarik kita bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Thank you so much for our speakers today. Dan terima kasih juga untuk Sobat GoCast yang sudah setia menemani kami di podcast kita pada hari ini. Yang juga dari obrolan tadi kita sama-sama belajar bahwa UMKM Indonesia ini memang punya peluang yang sangat besar untuk menembus pasar internasional. Nah, asalkan berani berinovasi dan juga membangun jejaring dan tentunya memanfaatkan peran diaspora sendiri sebagai jembatan penghubung untuk pasar global. Dan semoga diskusi ini dapat membuka wawasan baru bagi kita semua dan juga pelaku UMKM serta memberikan semangat untuk terus melangkah lebih maju. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya Farah Devanti pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.